Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidatul Nisa, NIM 001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik kerja lapangan saya yang saya lakukan di BUMDes Jaya Lestari yang beralamatkan di Desa Padang Bandung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dengan judul Implementasi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat secara berkelanjutan untuk kemajuan BUMDes Jaya Lestari. Latar belakang: berkembangnya teknologi dan informasi mengakibatkan berkembangnya arus globalisasi yang mana akan menyebabkan persaingan di dunia usaha. Nah, persaingan ini tidak hanya untuk usaha kecil, tapi juga usaha skala besar. Praktik kerja lapangan yaitu suatu kegiatan yang nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mitra seperti instansi pemerintah, swasta, dan badan usaha lainnya. Badan usaha milik desa atau yang sering dikenal dengan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari desa guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, tujuan penulis melakukan praktik kerja lapangan di BUMDes adalah untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, hambatan, serta potensi yang dimiliki oleh BUMDes, khususnya BUMDes Jaya Lestari, agar bisa berkembang dan bersaing dengan para pesaing. Tujuan praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh penulis di sini yaitu menyiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, menambah wawasan berpikir dan pengetahuan, serta memecahkan masalah di dalam dunia pekerjaan, mengetahui kelebihan kelemahan yang dihadapi oleh BUMDes, mengetahui sejauh mana BUMDes berjalan, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh BUMDes. Untuk manfaat praktik kerja lapangan di sini ada 3, yaitu bagi mahasiswa, bagi universitas, dan bagi BUMDes sendiri. Untuk mahasiswa, sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mahasiswa bisa memecahkan berbagai masalah yang ada di dunia pekerjaan. Untuk universitas, terjadi relasi dan dapat menciptakan tenaga kerja yang andal, dan untuk bagi BUMDes itu terjadi relasi juga. Nah, untuk praktik kerja lapangan yang saya lakukan di sini yaitu di Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Jaya Lestari yang beralamatkan di Desa Padang Bandung, nomor 11, RT 4 RW 1, Desa Padang Bandung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Untuk sejarah dari BUMDes sendiri, pada tahun 2017, tepatnya pada bulan September, itu baru dibentuknya BUMDes ini yang dinamakan dengan BUMDes Jaya Lestari. Namun pada tahun ini belum berkembang. Untuk tahun 2018, pemerintah desa sudah melakukan penyertaan modal sebesar 50 juta. Nah, modal ini harus berkembang, dan pada saat itu partisipasi masyarakat banyak yang sudah ada di unit usaha simpan pinjam. Berdasarkan hasil rapat, didapatkan bahwa modal sebesar 50 juta ini akan diberikan ke unit usaha simpan pinjam terlebih dahulu. Nah, di sini ada 4 unit yang ada di BUMDes Jaya Lestari. Yang pertama yaitu unit usaha simpan pinjam. Unit usaha simpan pinjam di sini itu bertujuan untuk memberikan bantuan dana, dorongan dana kepada para pengusaha mikro yang mana banyaknya jumlah pengusaha yang ada di Desa Padang Bandung. Yang kedua yaitu unit usaha HIPAM atau HIPA. Nah, di sini itu memiliki tujuan yaitu membantu pengairan, baik itu untuk air untuk kebutuhan masyarakat, air untuk pengairan sawah maupun tambak. Untuk yang ketiga yaitu unit usaha pertokoan retail, bertujuan untuk menjual pupuk yang dibutuhkan oleh masyarakat, lalu hasil-hasil produk unggulan masyarakat. Sedangkan unit usaha bank sampah yaitu untuk mengelola sampah menjadi bernilai ekonomi. Nah, untuk logo BUMDes sendiri, di sini ada gambar rumah. Gambar rumah memiliki arti sebagai wadah atau naungan pengelolaan potensi desa maju. Yang kedua yaitu gambar padi dan ikan, menggambarkan potensi terbesar yang ada di desa, sekaligus sebagai ikon Desa Padang Bandung. Yang ketiga yaitu warna hijau dan biru, yang menggambarkan kelestarian alam yang ada di Desa Padang Bandung. Dan visinya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Padang Bandung melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial. Sedangkan untuk misinya yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Yang keempat, mengelola dana program yang masuk ke desa dan bersifat dana bergulir untuk mengentaskan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan. Untuk struktur organisasi BUMDes di sini terdiri dari pengawas, komisaris, ketua direksi yang dibawahi oleh sekretaris dan bendahara, dan ada 4 unit yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk tugas tiap unit usaha, untuk usaha simpan pinjam di sini memberikan bantuan modal kepada para pengusaha mikro dan akan mencatat serta menarik
pembayaran yang dilakukan oleh para peminjam beserta dengan bunga ketika jatuh tempo. Nah, untuk usaha Kapespa membantu pengairan yang ada di desa, baik itu pengairan untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk sawah maupun tambak. Nah, ini untuk usaha perdagangan retail ini menjual pupuk-pupuk yang dibutuhkan, menjual produk unggulan serta kebutuhan masyarakat. Nah, untuk usaha bank sampah di sini membantu mengambil sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kemudian diolah menjadi bernilai ekonomi. Nah, untuk tempat PKL-nya yaitu Bumdes Jaya Lestari dengan waktu Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 1. Untuk waktu PKL-nya yaitu 30 hari kerja efektif dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 24 Juli 2020 dengan hari kerja efektif yaitu 5 hari dengan ketentuan seragam Senin sampai Rabu putih hitam, untuk hari Kamis batik, dan hari Jumat bebas api. Untuk minggu pertama, saya melakukan pengenalan lingkungan terlebih dahulu yang dibantu oleh tim analisis dari Bumdes. Di sini saya meneliti tentang kelebihan, kelemahan, hambatan, ancaman yang dikenal dengan SWOT. Kemudian saya melakukan strategi SWOT dan saya ambil yaitu strategi WO atau Witness Opportunity. Nah, dari Witness Opportunity ini ditarik 3 kegiatan, yaitu pengelolaan sampah, yang kedua yaitu pembuatan dina, dan yang ketiga yaitu sistem pembukuan, memperbaiki sistem pembukuan yang ada di unit simpan minyak. Nah, untuk kondisi lingkungan dari Bumdes Jaya Lestari di sini itu sampah yang dihasilkan masyarakat itu langsung dibuang dan dibakar, sedangkan proses pembakaran menghasilkan udara yang dapat mengganggu kesehatan dan itu tidak baik. Sedangkan untuk kantornya, kantor Bumdes di sini itu sudah ada bangunannya, namun belum direnovasi dan belum dipergunakan secara maksimal. Yang kedua yaitu bangunan untuk bank sampah. Bangunan untuk bank sampah juga belum dipergunakan secara optimal. Untuk minggu kedua, saya mulai dengan pembuatan dena. Sebelum saya melakukan pembuatan dena ini, saya meminta izin kepada Bapak Kepala Desanya terlebih dahulu dan Ketua Bumdes. Nah, dari hasil dena ini, untuk kantor Bumdes dibagi menjadi 3, yaitu untuk bagian kantor Bumdes sendiri, untuk bagian unit simpan pinjam, dan untuk bagian pertokoan atau retail. Sedangkan untuk bank sampah, di sini sebelumnya saya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pemisahan sampah antara organik dan anorganik, mengingat pemerintah desa sudah menyediakan 2 tong sampah untuk organik dan anorganik. Lah, kemudian dari pihak Bumdes atau pihak Karang Taruna akan mengambil sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, kemudian diangkut di bank sampah. Nah, setelah di bank sampah, kemudian dipisahkan antara yang bersih dan yang kotor untuk sampah anorganiknya. Nah, kemudian sampah anorganik ini akan diolah. Nah, pengolahan ini dibantu oleh pihak Karang Taruna akan menghasilkan bahan bakar alternatif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, minggu ketiga ini saya fokus ke penanganan sampah. Setelah mendapatkan izin dari Ketua Bumdes, saya disuruh untuk menemui RT, RW. Saya membidik untuk 1 RW mengingat luas desa Padang Bandung yang beberapa kilometer. Itu saya, untuk hari pertama, itu saya melakukan sosialisasi dari tiap-tiap rumah. Nah, itu sosialisasinya itu agar masyarakat mau memilah sampah antara organik dan anorganik, mengingat kesadaran masyarakat di sini itu masih kurang. Kemudian saya membeli peralatan untuk pengelolaan sampah anorganik menjadi bahan bakar alternatif, yaitu tong dan pipa besi. Kemudian saya melakukan proses pengelasan lebih lanjut. Nah, minggu keempat mulai pembuatan bahan bakar alternatif ini. Saya dibantu dengan pihak Karang Taruna dan pihak Bumdes, khususnya unit bank sampah, itu melakukan proses pembuatan ini. Nah, dalam proses pembuatan ini tidak sembarang plastik yang dimasukkan. Jadi plastik yang dimasukkan itu yaitu jenis plastik LDPE dan PT, seperti kantong plastik, kantong kresek, bungkus air minum dalam kemasan, tutup botol, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam tong. Tong tersebut itu harus ditutup rapat karena proses ini tanpa adanya oksigen atau reagen kimia lainnya, sehingga kalau tercampur dengan oksigen hasilnya akan didapat nanti akan tercampur dengan H2O atau air. Proses pembakaran, habis proses pembakaran nanti uap akan mengalir. Lah, uap mengalir di sini itu akan berbentuk menjadi cairan. Nah, sesuai dengan gambar yang ada di PPT ini ada 2 warna yang dihasilkan. Kenapa kok ada 2 warna? Di sini saya sudah melakukan 2 kali percobaan. Lah, warna gelap ini karena tercampur dengan plastik yang berwarna hitam dan kotor. Sedangkan yang berwarna bening ini seperti solar,
murni dari plastik yang warnanya bening. Lah sudah dilakukan percobaan dan hasilnya menyala. Selain dari proses pengolahan sampah plastik tadi, itu hasil yang didapatkan selain dari bahan bakar alternatif juga didapatkan sisa pembakaran. Sisa pembakaran itu dapat diolah menjadi paving block. Nah, paving block di sini itu proses pembuatannya itu ditambahkan dengan oli karena struktur plastik yang tidak sama, jadi dipadatkan dengan oli, kemudian dicampur dengan abu sisa pembakarannya. Nah, abu sisa pembakaran ini bertujuan untuk memadatkan supaya paving block tersebut itu semakin kuat. Nah, untuk minggu kelima di sini, yaitu saya melakukan perbaikan sistem pembukuan yang ada di unit simpan pinjam. Mengingat bahwa simpan pinjam ini partisipasi masyarakat sangat meningkat, namun terhambat dari sistem pembukuannya. Jadi saya perbaiki dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel yang kemudian saya sosialisasikan ke pengurus dan akhirnya mereka paham dan lebih mudah katanya. Untuk minggu ke-6 di sini saya melakukan evaluasi dari kegiatan yang saya lakukan dan saya mengucapkan terima kasih dengan pemberian fundel kepada Bapak Kepala Desa yang telah mengizinkan saya untuk melakukan praktik kerja lapangan di BUMDes Jaya Lestari. Untuk alasan mengapa saya melakukan praktik kerja lapangan di sini, mengingat bahwa banyak BUMDes yang sekarang sudah maju, namun BUMDes di desa saya ini masih tertinggal, walaupun memiliki kelebihan dan potensi yang dimilikinya, sehingga saya tertarik untuk melakukan praktik kerja lapangan di sini dengan mengabdikan ilmu saya yang saya dapatkan selama di bangku perkuliahan untuk perkembangan BUMDes Jaya Lestari ini. Pengalaman yang saya dapatkan ini banyak. Pertama yaitu saya bisa mengabdikan diri saya di masyarakat dengan ilmu yang saya dapat tadi. Yang kedua yaitu saya bisa bersosialisasi di masyarakat, khususnya untuk pemisahan sampah antara organik dan anorganik, sehingga masyarakat sekarang itu sudah mau memisahkan sampahnya, sehingga mempermudah dari pihak BUMDes sendiri untuk pengelolaan lebih lanjut. Seperti itu. Dan banyak masyarakat juga yang sekarang melakukan simpan pinjam. Jadi mempermudah pengelolaan aset yang dimiliki oleh BUMDes dan BUMDes bisa berkembang dengan maksimal. Untuk saran perbaikan di sini hampir sama dengan kegiatan saya yang saya lakukan pada minggu-minggu WKL tersebut, yaitu yang pertama memperbaiki sistem pembukuan sehingga tidak hanya bisa dibaca oleh pihak pengurus saja, tetapi pihak eksternal pun bisa membacanya. Yang kedua yaitu untuk Dena. Nah, Dena ini agar terarah kegiatannya. Yang ketiga yaitu masalah sampah. Nah, penanganan sampah ini mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Kepala Desa, dan Bapak Kepala Desa mau mendanai untuk kegiatan proses lebih lanjutnya, serta mau melakukan uji lab pada hasil yang saya dapatkan. Jika sekiranya nanti hasilnya itu banyak mengandung solar, maka ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat, mengingat bahwa solar merupakan bahan bakar untuk diesel yang dipergunakan masyarakat untuk mata pencahariannya, yaitu sebagai pertanian dan perikanan, seperti itu. Dan nanti akan dijual dengan harga lebih murah. Jadi masyarakat tidak membeli ke yang lain, fokus kepada desa, dan desa bisa makmur.